oleh Allah bukan
diberikan bentuk ujian, tapi diberikan dalam bentuk azabun alim, azab hukuman yang sangat pedih. Ciri-cirinya adalah sesuatu yang terjadi kepada dirinya di luar batas kemampuan dia bisa mengatasinya, dan di balik sesuatu yang terjadi kepada dirinya adalah bukan hikmah yang baik. Maka akhirnya bagi orang yang beriman itu dalam kondisi apapun harus tetap bersyukur kepada Allah. Sedih dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, senang dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Dalam kondisi apapun tetaplah kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya Allah menyampaikan, siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepada dirinya. Tetapi siapa yang ingkar, yang kufur, maka kepadanya disiapkan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya kita menyampaikan salam sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang sesungguhnya Rasulullah itu tidak memerlukan sholawat kita, tidak memerlukan salam kita. Kitalah yang memerlukan salam dan sholawat kepada Rasulullah. Karena siapa orang yang mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, maka kepada dirinya akan diberikan sholawat balik 10 kali. Kalau orang itu mengucapkan 10 kali sholawat, dia akan dibalas dengan 100 sholawat. Maka sebenarnya kalau kita mengucapkan sholawat, yang untung diri kita sendiri. Oleh karenanya dengan kita terus mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang diridhai Gusti Allah, menjadi orang-orang yang diberikan syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang yang menang, orang yang berhasil, orang yang maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan sholawat, kemudian berdoa, mudah-mudahan diridhoi dan disyafaati oleh Nabi. Masih berdoa mudah-mudahan. Lah apalagi orang yang tidak sering mengucapkan alhamdulillah, orang yang tidak mengucapkan sholawat, maka potensi untuk diridhoi, potensi untuk disyafaati Rasulullah sangatlah kecil. Wong kita yang mengucapkan sering alhamdulillah dan sholawat saja masih berdoa, mengharap mudah-mudahan mendapat ridho dan syafaatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah dan sholawat? Hadirin rahmatullah, sebagaimana konsep probabilitas, semakin sering kita melempar kepada satu tujuan, maka semakin besar potensi salah satu di antara lemparan kita itu akan sampai kepada yang dituju. Semakin sering kita mengucap sholawat, mengucap alhamdulillah, semakin besar pula potensi untuk kita diridhoi dan disyafaati Rasulullah SAW. Tidak boleh kita sombong. Aku sering mengucap bismillah, sering mengucap alhamdulillah, sering mengucap sholawat, pasti saya diridhoi, pasti saya surga. Tidak boleh. Tetap kita berada dalam situasi, dalam posisi yang menjadi orang yang mengharap, orang yang mengharap diridhoi, mengharap disyafaati. Karena kita adalah hamba yang harus melakukan kewajibannya kepada Tuhannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru
ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Niki Gusti Allah berfirman dengan kalimat pertanyaan, kemudian diterangkan sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah sama orang yang mengetahui sesuatu dengan orang yang tidak mengetahui? Pasti tidaklah sama. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Tidaklah sama. Apakah sama orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah? Pasti tidak sama. Apakah sama orang yang ikhlas dengan orang yang riya? Orang yang sungguh-sungguh dan orang yang main-main? Pasti tidak sama. Karena Gusti Allah itu mengetahui seluruh struktur yang ada pada diri manusia, baik zahirnya maupun batinnya. Maka Gusti Allah lah yang tahu dan paling mengetahui bagaimana menghargai, mengapresiasi, menilai seseorang di dalam seseorang itu melakukan amalnya. Ada orang berada di dalam majelis ilmu, di dalam majelis sholawat, majelis Al-Quran, itu masing-masing di antara orang itu tidaklah sama pahalanya. Yang tahu mana yang paling bagus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang bisa memahami hikmah, menerima pelajaran, memahami pengetahuan adalah orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk melakukan segala upaya mendekatkan diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri, wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amri al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridainya. Ini terhadap orang-orang alim, terhadap sahabat, kita mendoakan mudah-mudahan mereka diridhoi. Itu apa maknanya? Wong kita ini orang biasa, kok mendoakan orang baik? Orang baik kok didoakan? Itu maknanya adalah doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti sholawat tadi itu akan kembali kepada kita, doa kebaikan kepada orang baik itu juga akan kembali kepada diri kita. Kalau kita mendoakan mudah-mudahan sahabat diridhoi, niku ana malaikat yang diciptakan oleh Gusti Allah khusus untuk jawab, mudah-mudahan engkau yang mendoakan supaya sahabat diridhoi itu, engkau juga diridhoi Gusti Allah. Kita mendoakan mudah-mudahan sampai selamat, dijawab malaikat mudah-mudahan sing dungane juga selamat. Makanya jangan mendoakan tidak baik. Kalau mendoakan tidak baik, maka akan kembali kepada dirinya sendiri. Termasuk misalkan kita menuduh orang berbuat maksiat, orang berbuat ketidakbaikan, atau termasuk menuduh orang kafir. Kamu itu kafir, keluar dari Islam. Tuduhan seperti itu kalau tidak benar, maka akan balik kepada orang yang menuduh. Maka bagaimanapun juga kita harus melakukan ikhtiar untuk berpikir positif, selalu husnuzon, mendoakan kebaikan kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang berhak mengimami suatu kaum adalah orang yang paling ahli di dalam membaca Al-Quran. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah. Jika di dalam bacaan setelah diseleksi itu ternyata sama baiknya, maka yang paling berhak mengimami adalah
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila Al-Qurannya diteliti sama, kemudian tentang sunnah juga sama, fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Apabila diteliti tentang hadisnya juga sama, tentang sunnahnya dan Nabi pengetahuannya sama, maka diutamakan yang paling awal melaksanakan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an wa aqdamuhum sinna wa la ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi wa la yaqum fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Jika hijrahnya ternyata setelah diteliti juga sama, maka yang berhak menjadi imam adalah orang yang lebih dahulu di dalam masuk Islam. Orang lebih dahulu masuk Islam itu ukurannya adalah kapan dia mulai syahadat. Misalkan orang itu syahadatnya tahun 2000, yang satunya tahun 2005 mulai syahadat, maka yang tahun 2000 lebih utama untuk menjadi imam. Tapi ternyata orang Islam itu kadang-kadang imannya itu mulai bayi, mulai kecil, maka ukurannya lebih dahulu itu berarti yang usianya lebih banyak. Karena orang yang usianya lebih banyak, lebih tua itu sudah Islam ketika yang muda masih belum Islam. Bahkan orang tua itu sudah Islam ketika orang yang masih muda itu kadang-kadang belum lahir. Nah, ini ada korelasi. Wong tua, orang yang sepuh itu harus menyayangi kepada orang yang lebih muda, harus mencintai, harus menghormati. Karena apa? Karena ketika orang tua itu dulu sudah berdosa, orang yang muda, anak muda itu masih belum lahir. Anak yang muda itu belum lahir, itu orang tua sudah berdosa. Makanya orang tua kalian yang jadi orang muda. Lah orang muda kepada orang tua harus menyayangi, harus menghormati, karena ketika orang yang muda itu belum lahir, orang yang tua sudah berpahala, sudah beribadah. Jadi berdoa. Sing nom harus nolong sani ketika si belum lahir. Orang yang tua sudah beribadah. Orang yang tua harus menyadari, memahami ketika orang yang tua itu berdosa, orang yang kecil masih belum punya dosa, belum lahir, sehingga sama-sama menghormati, sama-sama menyayangi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan selanjutnya, dan janganlah seseorang mengimami di daerah kekuasaan orang lain. Di suatu tempat ada yang menjadi penguasa, ada pak kampungnya, ada RT-nya, ada takmirnya, ada orang yang menguasai wilayah. Maka orang itu tidak boleh menjadi imam, kecuali atas izin orang yang punya kewenangan, punya kekuasaan di wilayah itu. Selanjutnya Nabi menyampaikan, dan jangan pula dia berdiam di rumah orang lain pada tempat yang khusus, datang ke tempatnya orang, ke tempatnya, ke satu tempat, tiba-tiba dia mojok menempati tempat khusus, seolah-olah dia berkuasa. Tidak boleh sembrono di tempatnya orang, tidak boleh, kecuali illa bi'idni, kecuali atas izin pemilik rumah. Jadi kita kadang-kadang ada kondisi di mana pemilik rumah itu menyampaikan bahasa-bahasa yang kebablasan. Enek koncone datang, dia bilang, sudah anggap saja rumah sendiri. Dan itu maksudnya supaya orang itu
Ya. Wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi sholati wa yaqul astawu wa la yahtalifu fatahtarifa qulubukum liyalini minkum ulul alham. Walunuha thumma alladhina yalunaha thumma alladhina yalunaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyamakan pundak-pundak para jamaah ketika akan melaksanakan sholat. Kemudian beliau bersabda, ratakanlah shaf kalian dan jangan sampai tidak rata yang akan mengakibatkan perbedaan hati kalian. Hendaknya mendekat kepadaku orang yang dewasa, orang yang pandai-pandai, kemudian berikutnya dan kemudian berikutnya dan kemudian berikutnya lagi. Niki Rasulullah dengan sangat telaten menata ketika mau melaksanakan sholat jamaah, Kanjeng Nabi menyampaikan ratakan pundak itu maksudnya pundaknya diluruskan itu supaya menjadi tertib, disiplin dan akan berefek kepada hatinya menjadi selalu ingat kepada Allah, tidak mudah goyah. Yang harus diingat kalau orang sholat itu sawmu sufufakum wa tasmiyata min tamamis sholat, yang diluruskan apa? Pundaknya. Jangan diluruskan yang lainnya. Kalau diluruskan pakai penggaris, yang diluruskan perutnya. Nah itu akhirnya sopnya akan menggoyang, soalnya yang gemuk agak mundur, yang kurus agak maju kalau diukur dengan perutnya. Kalau diukur dengan punggungnya juga tidak akan lurus. Maka yang diukur oleh Rasulullah adalah pundaknya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul alhami wan nuha thumma alladhina yalunahum thalatha wa iyyakum wa haisani al-qaswa. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang dewasa yang pandai hendaklah mendekat dengannya. Maksudnya ketika Nabi sholat menjadi imam, itu orang-orang yang dewasa dan berilmu sebaiknya ada di dekat Rasulullah. Kemudian berikutnya lagi. Janganlah kamu sekalian bercampur dan berdesak-desakan di pasar. Ini dikaitkan dengan situasi di pasar. Ini maknanya adalah Kanjeng Nabi mengharapkan orang yang sudah dewasa dan berilmu ada di belakang Kanjeng Nabi dalam jarak yang dekat ketika Kanjeng Nabi mengimami dan mereka menjadi makmum. Ini untuk apa? Untuk menjaga nih. Misalkan tiba-tiba imamnya ada yang salah, ada yang perlu diingatkan, makmumnya tahu kalau imamnya salah dan imamnya perlu diingatkan. Kalau diingatkan oleh orang yang tidak berilmu, tidak paham, jangan-jangan yang mengingatkan orang yang tidak punya pemahaman. Dan ini malah bahaya. Misalkan imam sholat di depan, di belakangnya yang paling dekat itu sebaiknya orang-orang dewasa yang berilmu. Kalau imamnya salah, yang mengucapkan subhanallah untuk mengingatkan ya orang di dekatnya ini. Jangan sampai imam salah yang mengingatkan orang yang jauh di pojokan, di sop belakang. Akhirnya mengingatkan keras subhanallah, malah
ketika imam itu berhalangan tiba-tiba, misalkan imamnya itu jatuh, pingsan, maka makmum yang paling dekat itulah yang menggantikan. Kalau makmum yang menggantikan itu yang alim itu dari tempat jauh, maka ketika dia akan menggantikan, dia melangkahnya banyak. Langkah banyak itu bisa membatalkan sholat. Kalau yang dekat langsung melangkah itu masih tidak sampai menggugurkan syarat rukunnya sholat. Termasuk imamnya berhalangan, misalkan dia tiba-tiba ingat bahwa dirinya batal sholat, batal wudhu, atau tiba-tiba dia hilang ingatan, atau apa saja yang menjadi halangan imam, sebaiknya yang menggantikan orang yang terdekatnya. Maka orang yang terdekatnya itu sebaiknya orang dewasa yang alim, yang berilmu. Kemudian ini dinisbatkan, janganlah kalian di dalam sholat itu berdesak-desaan sampai membuat sekitarnya tidak nyaman. Jangan pula kamu bercampur dan berdesak-desakan sebagaimana ketika ada di pasar. Jadi wong desek-desakan sholat itu padha karo wong ning pasar. Padahal di dalam satu hadis itu dikatakan Kanjeng Nabi itu paling senang kepada masjid, kepada mushola, kepada tempat-tempat sholat, tempat-tempat ibadah. Kanjeng Nabi paling senang. Dan Kanjeng Nabi paling tidak senang kepada pasar. Kenapa kok begitu? Karena di tempat sholat, di masjid, di mushola itu berpotensi banyak terjadi kebaikan, banyak terjadi ibadah. Sedangkan di pasar berpotensi banyak terjadi kecurangan. Di pasar itu banyak terjadi ketidakbaikan. Tetapi meskipun begitu, kembali kepada masing-masing orangnya, ternyata bisa jadi di masjid, di mushola itu ada dosa, ada neraka. Bisa juga terjadi di pasar itu ada pahala, ada surga. Kenapa begitu? Itu karena kembali kepada masing-masing orangnya. Kalau orangnya itu benar di dalam membawa diri, di dalam melakukan sikap yang sebaik-baiknya, maka di masjid dia akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau dia tidak bisa membawa dirinya dengan baik dan benar, di masjid dia justru bisa mendapatkan dosa. Lalu di masjid kok berbuat maksiat, di mushola kok berbuat maksiat, itu dosanya berlipat ganda. Makna lainnya adalah orang itu kalau bisa membawa diri, membawa dalam keadaan kebaikan dirinya, maka dia di pasar akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Di masjid, di mushola tetap dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia tidak bisa membawa diri, dia justru mengarah kepada kemaksiatan, tidak perlu di masjid, di pasar pun, di pasar maupun di masjid, dia akan tetap mendapatkan dosa. Karena dia bisa bermaksiat di masjid, bermaksiat di mushola, bermaksiat juga di pasar. Jadi maksudnya kembali kepada masing-masing orangnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qabla Uhud, ya'ni fil qabr, thumma yaqul ayyuhuma aktharu ahdal al-Qur'an فإذا أصير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. Diriwayatkan dari sahabat Jabir, dia berkata bahwa Rasulullah SAW mengumpulkan dua orang yang wafat dalam kondisi
terjadi perang Uhud. Dikumpulkan 2 orang jenazah itu di dalam satu liang kubur, dikumpulkan memakamkannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang mana di antara keduanya yang lebih banyak mengerti tentang Al-Quran? Kemudian ketika sahabat menunjuk kepada salah satunya, maka bacaan mendahulukannya orang yang lebih banyak mengerti tentang Al-Quran itu, maksudnya masukkan orang yang lebih paham tentang Al-Quran ke dalam liang lahat. Maksudnya adalah Kanjeng Nabi mengutamakan 2 orang yang sama-sama mati syahid itu dengan ukuran yang paling berilmu, yaitu yang paling memahami Al-Quran. Yang dimaksudkan ke liang lahat lebih dahulu adalah orang yang lebih ahli membaca Al-Quran, kemudian baru yang berikutnya. Ini menjelaskan dan Nabi mengutamakan orang yang berilmu, karena orang berilmu itu berpotensi akan lebih mudah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita kepada orang alim, kepada ulama, kepada orang berilmu itu harus jangan suudon. Kadang-kadang orang itu terlihat, itu kelihatannya ulama, orang berilmu, tapi kok melakukan kejahatan. Nah, ini kita nggak boleh berpikir negatif. Karena apa? Orang yang berilmu itu memiliki kemampuan untuk bertaubat kepada Gusti Allah, tahu caranya taubat. Makanya dulu ada guyonan, ada pertanyaan, seorang santri tanya kepada Pak Yainya, Pak Yai, itu ada orang baik, orang berilmu, kok malah berdosa, kok melakukan kejahatan, bagaimana? Pak Yai menjawab, ya tidak apa-apa. Orang yang berilmu itu salah tidak apa-apa, karena tahu caranya taubat. Nah kalau kamu ini tidak berilmu, tidak boleh salah, nanti tidak tahu caranya taubat. Mana ada istilah lain, orang yang boleh melanggar hukum itu orang yang jadi kadang-kadang ini waktu itu sing ahli malah bisa tahu caranya bertaubat. Ini yang jelas kabeh ora oleh oleh maksiat, baik yang berilmu maupun yang tidak berilmu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arani fil manam atasawwaqu bisiwakin faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhar fana waltu as-siwaka al-asghar faqila li kabir fadafa'tuhu ilal akbar minhuma. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah putranya Sayyidina Umar bin Khattab, nama aslinya Abdullah bin Umar, disebut lain Ibnu Umar. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di dalam tidurku, sabdanya Rasulullah ini, di dalam tidurku aku bermimpi bahwa aku sedang bersiwak. Siwak itu apa? Bersuci dengan membersihkan gigi dengan kayu siwak. Itu bersiwak. Lalu datang 2 orang laki-laki. Salah seorang di antaranya lebih tua daripada yang lain. Aku lalu memberikan siwak kepada orang yang lebih muda. Kemudian berkata kepadaku, dahulukanlah yang lebih tua. Aku pun kemudian memberikan siwak itu kepada orang yang lebih tua. Kanjeng Nabi suatu saat bermimpi bertemu dengan orang muda dan orang tua. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan dalam mimpinya itu siwak kepada orang yang lebih muda. Ternyata orang yang lebih muda itu menyampaikan, berikanlah kepada yang lebih tua. Dan Kanjeng Nabi setuju, Kanjeng Nabi mengikuti, kemudian Kanjeng Nabi memberikan kepada yang lebih tua.
manusia niku mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan hadis wa Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala ikrama lisyaiba al-muslim wa hamilul Qur'an ghairil ghalifi wal jafi anhu wa ikrama lisultani al-muqsid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begini kita perhatikan, sesungguhnya termasuk mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan memuliakan orang Islam yang usianya tua. Jadi kalau kita mengagungkan, memuliakan orang Islam yang sepuh, maknanya apa? Maknanya adalah kita telah mengagungkan Allah. Orang yang pandai tentang Al-Quran, yang tidak sombong dan tidak mengabaikannya, serta memuliakan penguasa yang adil. Hadirin rahimakumullah, kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang mendapatkan kelayakan, mendapatkan pahala, sebagai orang yang mengagungkan kehormatan Allah, maka langkahnya adalah, yang harus dilakukan adalah menghormati orang Islam yang usianya tua, orang pandai Al-Quran yang tidak sombong, dan memuliakan penguasa yang adil. Penguasa yang adil itu harus kita taati dan juga dimuliakan. Terakhir, wa an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridai. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Mungkin diperhatikan betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk golonganku orang yang tidak memiliki belas kasih terhadap orang yang lebih muda, dan tidak termasuk golonganku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Kok ini anak muda lama ke orang tua bukan termasuk golongan yang Kanjeng Nabi. Kok ada orang tua tidak punya kasih sayang kepada orang yang lebih muda, bukan golongan yang Kanjeng Nabi. Maknanya apa? Supaya kita benar-benar menjadi golongan, kelompok, dan umat Kanjeng Nabi, kita harus menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir saya ingin menyampaikan, alhamdulillah kemarin kita berada di dalam hari Jumat terakhir di bulan Syawal. Disampaikan bahwa di saat itu kita harus memperbanyak doa. Doanya sebagaimana disampaikan, diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disyaratkan oleh Rasulullah SAW, sehingga doa itu perbanyaklah kita baca. Maka jangan heran banyak sekali orang kemarin itu Jumat itu, mulai Jumat sampai Jumat malam, melakukan riyadhah, melakukan ikhtiar batin, melakukan segala upaya kebaikan untuk mendorong dirinya mendapatkan hikmah dari kemuliaan Jumat terakhir di bulan Syawal. Salah satunya, kalau orang itu melakukan aktivitas peribadatan yang baik, maka dia akan mendapatkan hikmah, bisa ketemu bulan, bisa ketemu hari Jumat terakhir di bulan Syawal tahun yang akan datang. Maknanya apa? Maknanya orang itu usianya bisa sampai setahun lagi yang melewati Ramadan, yang melewati, karena ketemu dengan Jumat
di bulan Syawal terakhir. Maka jenengan kalau lihat di WA itu di sana ada pengajian Jumat terakhir di bulan Syawal, di sana. Niku maka sebaiknya kita semua juga melakukan. Alhamdulillah tadi malam saya bersama jamaah juga melaksanakan dimulai jam 7 selesai jam 2:30. Jadi jam 2:30 ini tadi baru bubaran di rumah saya. Jadi Pak Haji Mahfud itu tahu. Jadi rata beli berasa ini. Muter sampai ya Allah. Tadi malam yang ikut 17 orang, 18-19 orang. Jadi rata apa namanya? Nah, niki mumpung cicit Jumat. Kalau jenengan tidak sempat kemarin itu bermunajat, tidak sempat riyadhah, monggo kita berdoa saat ini. Kronologi sedek Jumat kemarin kan Jumat jadi setu jadi cerita. Kalau kemarin tidurnya lebih banyak dari meleknya, monggo kita berdoa sekarang. Kalau kemarin itu waktunya terbuang banyak sia-sia, mudah-mudahan dengan doa yang kita lakukan ini masih terkompensasi. Doanya disyaratkan ulama untuk kita memperbanyak 3 doa yang ini di dalam Al-Quran diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Adam. Nabi yang pertama kali yaitu Nabi Adam. Doa yang kedua diberikan oleh Allah kepada Nabi yang tengah-tengah yaitu Nabi Yunus. Kemudian yang doa ketiga di dalam Al-Quran diberikan oleh Allah kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya adalah doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moga 3 doa ini kita baca bersama-sama, diulangi 3 kali. Moga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Monggo niki diperbanyak membacanya khususnya dalam waktu pada sholat maupun dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi Allah
Waalaikumsalam.